siswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiyah Indralaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen piutang dalam keuangan syariah. Di mana pembahasan yang pertama saya akan membahas tentang pengertian hutang piutang. Langsung saja ke pembahasan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, hutang piutang itu terdiri dari dua kata. Yang pertama hutang dan yang kedua piutang. Hutang adalah uang yang dipinjam, sedangkan piutang adalah uang yang dipinjamkan. Jadi, hutang piutang adalah memberikan barang atau uang kepada seseorang dengan perjanjian dia kelak akan mengembalikannya. Nah, itulah sedikit mengenai pengertian. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai dasar hukum hutang piutang. Pada dasarnya, hutang piutang itu bersifat fleksibel. Dia mengikuti situasi dan kondisinya. Biasanya, hutang piutang ini bersifat sunnah atau bisa dikatakan hukumnya itu sunnah. Namun, bisa menjadi haram apabila tujuannya itu tidak baik. Contohnya, misalnya memberikan pinjaman kepada seseorang untuk membeli minuman keras. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Dan sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam keburukan atau perbuatan dosa. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Dan ada juga hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Apabila ada seseorang yang memberikan hutang kepada muslim lainnya sebanyak 2 kali, maka seolah-olah muslim tersebut telah bersedekah sebanyak 1 kali. Nah, itulah sedikit mengenai dasar hukum. Masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai perjanjian piutang dalam transaksi syariah. Jadi, apabila ada seseorang yang ingin melakukan pembelian barang, maka pembelian tersebut dapat dilakukan secara cicilan. Dari pihak yang melakukan penjualan cicilan tersebut, nanti akan dimasukkan piutang dagangnya yang dapat diperalihkan dalam waktu tertentu. Nah, dalam Islam ada ketentuan pada cara cicilan, yaitu untuk pihak kreditur adalah memberikan waktu yang cukup untuk pengembalian, sedangkan untuk pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan hak yang dimiliki oleh kreditur. Nah, timbul pertanyaan, apa sih tujuan dilakukan transaksi syariah ini? Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk memaksimalkan profit dengan risiko yang minimal. Selanjutnya yaitu macam-macam piutang dalam keuangan syariah. Yang mana? Yang pertama yaitu pembiayaan murabahah. Di mana pembiayaan murabahah ini adalah pembiayaan dengan perjanjian jual beli antara nasabah dan bank syariah, di mana bank syariah ini telah menyediakan barang yang digunakan oleh nasabah tersebut, kemudian menjualnya lagi kepada nasabah sebesar harga perolehan dan margin keuntungan yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu pembiayaan salam, yang mana pembiayaan salam ini adalah pembiayaan dengan perjanjian jual beli barang dengan cara memesan terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu dan dengan pembayaran terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu akad istisna. Akad istisna ini merupakan transaksi pemesanan barang di mana pembayaran dilakukan di awal dan penyerahan dilakukan di akhir. Nah, selanjutnya pinjaman qard. Pinjaman qard ini adalah suatu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu piutang pendapatan ijarah, yang mana piutang pendapatan ijarah ini merupakan tagihan yang timbul karena adanya pendapatan sewa yang belum diterima oleh bank sebagai pembeli objek yang disewakan dalam transaksi ijarah atau transaksi IMBT atau biasa disebut dengan
ijaro mutahiyya bitamlik. Selanjutnya yaitu piutang pendapatan bagi hasil, yang mana piutang pendapatan bagi hasil ini adalah suatu tagihan yang timbul karena mudharib telah melaporkan bagi hasil atas pengelolaan usaha yang dilakukan tetapi kasusnya belum diselesaikan. Nah, mungkin sekian